Sebenarnya kalau misalkan emang negara terlalu santai, lebih tepatnya dalam hal ini pemerintah sih yang terlalu santai. Ditambah rakyat yang minim pengetahuan tentang corona itu sendiri. Nah, terkait memang wabah ini sulit dibendung, memang iya lebih cepat, lebih gampang menular dari flu dan penyakit menular lainnya, iya, dibanding DBD, iya lebih cepat memang. Dari data yang pernah saya baca seperti itu, penularannya memang lebih cepat dari yang lain. Walaupun dampak kematian yang ditimbulkan memang nggak lebih dari influenza, MERS, dan apalagi itu kalau nggak salah MERS atau SARS. Tapi karena penularannya cepat, ditambah orang-orang yang nggak aware, menjadikan virus ini jadi lebih berbahaya, makanya jadi pandemi dah tuh gitu. Ini sudah keblunder juga sih dari awal banget, semenjak dua orang yang di Depok udah suspek itu, pemerintah itu termasuk telat untuk melakukan kebijakan. Nggak perlu lockdown deh, kebijakan social distance aja lah dulu gitu. Karena kalau untuk lockdown, sistem perekonomian di Indonesia tuh sebenarnya nggak terlalu aman untuk melakukan lockdown, apalagi untuk kerja di rumah. Jarang banget orang Indonesia itu yang pekerjaannya, profesinya itu di rumah. Nah makanya ya bukannya berarti terlalu menyalahkan pemerintah, tapi memang kenyataannya seperti itu. Pemerintah yang terlalu menggampangkan, apalagi yang di Sumatera Barat waktu itu malah disambut wisatawan dari Cina, wisatawan dalam tanda kutip lah kalau saya menyebutnya, itu adalah hal terbodoh tanpa penyaringan terlebih dahulu. Kalau langkah konkret dari saya pribadi sih ya, meminimalisir kegiatan di luar kalau nggak perlu banget. Tapi kalau misalkan kayak ada kegiatan urgent yang memang harus keluar, ya sebisa mungkin nggak bersentuhan dengan orang. Itu aja sih, nggak bener-bener pure lockdown kayak di luar negeri banget, tapi paling nggak social distance itu udah cukup lah. Karena kan penularannya tuh bukan via udara seperti cacar dan flu ya kan, tapi dari sentuhan. Apalagi sentuhan yang dari tangan ke muka itu kan yang paling berbahaya. Takutnya virusnya nempel di tangan lagi, jabat tangan atau apa itu ke muka. Dia bukan tipikal virus yang melayang-layang di udara sih, setahu saya gitu. Ya kalau misalkan untuk work from home ini kan nggak bisa dipungkiri, nggak setiap perusahaan tuh bisa menerapkan hal tersebut. Nggak setiap profesi juga yang bisa online di rumah. Kayak semisal kegiatan pramusaji atau transportasi seperti ojol, itu kamu nggak mau dia fight di luar. Jadi nggak setiap pekerjaan atau kegiatan perekonomian itu bisa dilakukan di rumah. Memang dilema banget, tapi ya menurut saya untuk isolasi pure gitu ya Indonesia belum cukup siap. Karena kalau misalkan untuk benar-benar pure lockdown, pemerintah juga harus membantu mensubsidi gitu kebutuhan sehari-harinya. Itu merujuk kepada undang-undang imigrasian kalau nggak salah. Itu memang kalau misalkan melakukan lockdown atau isolasi memang harus ada bantuan pure langsung dari pemerintah. Itu ada undang-undangnya, cuman saya lupa undang-undang nomor berapa. Oke, itu kebetulan dosen saya yang sharing, dosen hukum. Kalau misalkan social distance ini berhasil, sebenarnya 2 minggu pun bisa berkurang, bukannya bertambah seharusnya gitu ya. April akhir sih seharusnya sudah bisa mereda wabah ini, kalau misalkan orang Indonesia bisa diajak kooperatif. Kalau misalkan langkah pemerintah sudah maksimal apa belum, saya dengan gamblang menyatakan memang belum maksimal sama sekali. Justru terdengar sangat reaktif lah. Enggak preventif tapi reaktif, dan itu blunder banget kalau kebijakan sesuatu
suatu kebijakan itu reaktif dan konteksnya adalah pandemi, wabah pandemi, itu blunder banget. Tapi ya mau gimana lagi, lebih baik telat daripada enggak sama sekali kan. Yaitu anggaplah sudah kecerobohan pemerintah. Itulah. Menurut opini aku ya, kalau kondisi panic buying itu kan bisa terjadi saat kita nggak tahu tentang sesuatu secara pasti. Nah, jadi kita tuh merasa perlu untuk melakukan langkah antisipasi untuk menghadapi ketidakpastian yang lagi kita rasain itu. Contohnya dengan membeli masker dan hand sanitizer ini. Makanya kita lihat ada beberapa banyak bahkan sebenarnya kalau masker ini dan hand sanitizer ini jadi langka. Tapi kelangkaan ini juga nggak bisa dibilang kalau kelangkaan ini tuh jadi karena faktor panic buying, karena si faktor panic buying ini nggak jadi satu-satunya faktor yang membuat si hand sanitizer atau masker ini jadi langka. Karena bisa aja kelangkaan ini tuh mungkin aja karena stok bahan bakunya yang terbatas ataupun jumlah pekerja yang terbatas. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa kelangkaan masker dan hand sanitizer ini karena hanya dari faktor panic buyingnya gitu. Menurut aku, karena aku di sini bukan expert atau ahlinya, dan aku juga belum punya informasi yang cukup tentang virus ini ataupun terkait isu yang saat ini sedang banyak diperbincangkan. Jadi menurut aku itu virus ini bisa masuk ke Indonesia memang karena efek penularannya yang nggak bisa dicegah, yang memang dia luar biasa kuat. Bisa dikatakan kayak efek domino ya. Tapi juga nggak bisa dikatakan kalau kitanya juga terlalu santai, karena seperti yang kita tahu, masyarakat kita tetap melakukan langkah antisipasi dengan membeli masker ataupun membeli hand sanitizer atau juga menerapkan pola hidup sehat. Jadi virus ini memang bisa masuk ke Indonesia karena ada dua faktor sih. Satu, memang efek penularannya yang nggak bisa dicegah, dan yang kedua memang nggak bisa dibilang kita juga terlalu santai gitu. Jadi banyak faktor yang membuat virus ini pada akhirnya bisa masuk ke Indonesia gitu. Kalau dari aku sih caranya aku tetap ngikutin anjuran yang pemerintah kasih ya, kayak misalnya mengkarantina diri sendiri ataupun mengisolasi diri sendiri kalau sakit. Terus juga rajin cuci tangan, terus pakai masker kalau misalnya sakit. Intinya tetap berusaha menerapkan pola hidup sehat ke diri sendiri sih gitu. Terus kalau misalnya batuk atau bersin itu ya sewajarnya gitu, ditutup, jangan sampai menularkan ke orang lain kayak gitu. Di kampus sama di kantor juga mengikuti anjuran pemerintah kok untuk melakukan work from home ataupun kuliah online kayak gitu. Karena memang kita juga pihak kampus dan juga pihak kantor concern dengan kesehatan karyawan ataupun mahasiswanya. Jadi mereka memutuskan untuk yaudah kita ikutin aturan pemerintah toh untuk kebaikan bersama. Itu yang saya rasain sih. Ini udah hari keempat melakukan karantina diri sendiri ataupun work from home. Nggak ada kendala apa-apa karena toh ini kan juga untuk kebaikan bersama, dampaknya juga untuk banyak untuk masyarakat, dampaknya baik. Meskipun tetap nggak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya work from home ataupun kuliah online ini ada sisi negatifnya, karena membuat pola aktivitas masyarakat maupun pola bisnis yang biasa kita jalani face to face itu jadi agak terganggu. Tapi semoga ini cuma sementara. Kan dengan kita
mengikuti anjuran pemerintah untuk mengkarantina diri sendiri. Semoga ini bisa mempersempit pola penyebaran virusnya sehingga virus ini bisa cepat ditangani dan semoga semuanya cepat membaik gitu sih. Aku nggak bisa kasih jawaban pasti sih kapan ini akan berakhir ataupun prediksi kapan ini akan berakhir, karena aku bukan expertnya, aku bukan ahlinya di sini. Jadi aku cuma bisa berharap bahwa virus ini bisa secepatnya berakhir dengan kita mengikuti anjuran pemerintah, kita taat sama anjuran yang pemerintah berikan ataupun yang para ahli berikan, biar virus ini penyebarannya nggak semakin meluas, biar dia terkunci di daerah-daerah yang memang sudah positif kena gitu, hanya terkunci di situ dan tidak meluas ke daerah yang lain. Jadi keadaannya bisa segera pulih, yang sakit juga bisa cepat sembuh, dan semoga kita nggak harus lockdown, karena menurut saya Indonesia belum siap untuk lockdown. Tapi semoga langkah terbaru pemerintah untuk melakukan tes massal itu bisa segera direalisasikan, karena dengan begitu kita bisa tahu siapa aja yang sakit, siapa aja yang dalam pengawasan, siapa aja yang negatif. Jadi kita juga bisa lebih aman, kita bisa lebih aware kalau virus ini, penyakit ini memang cukup berbahaya, dampaknya sangat serius. Semoga bisa secepatnya pulih. Kalau langkah pemerintah ini sudah maksimal atau belum, karena maksimal atau belumnya itu perlu untuk dikaji dulu, perlu dilihat, perlu dinilai dari banyak sisi. Jadi nggak bisa dilihat ataupun dinilai dari salah satu sisi atau salah satu faktor aja, karena efektif atau tidak efektifnya dia perlu dilihat dari banyak sisi. Tapi yang kita tahu, pemerintah sudah memberikan upaya, sudah melakukan langkah-langkah untuk bisa mencegah virus ini semakin melebar, biar kita juga lebih aman, lebih secure, dan bisa melakukan langkah antisipasi. Udah baik langkah pemerintah untuk melakukan karantina, menghimbau untuk kita melakukan karantina, dan sebaiknya kita sebagai masyarakat juga sadar, juga aware untuk turut melakukan apa yang pemerintah anjurkan gitu, karena dampaknya memang virus ini serius gitu. Jadi jangan tidak peduli, toh yang kalian lakukan bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk menyelamatkan banyak nyawa gitu. Berharapnya langkah pemerintah selanjutnya untuk memesan tes kit massal untuk bisa dilakukan tes virus corona secara massal ini bisa cepat terlaksanakan, supaya kitanya juga bisa aman, bisa secure, bisa tahu siapa aja sih yang sakit, dan bisa tahu apakah kita sendiri sakit atau negatif atau justru dalam pengawasan kayak gitu. Jadi aku nggak bisa bilang kalau pemerintah yang langkah yang pemerintah ambil ini sudah maksimal atau belum, itu aku nggak bisa bilang, karena memang perlu untuk dilihat, dinilai, dan dikaji dari banyak sisi. Tapi semoga apapun yang pemerintah ambil itu untuk kebaikan masyarakatnya, untuk kebaikan rakyatnya, untuk kebaikan negaranya. Semoga semua aman, semoga semua bisa segera pulih, keadaan bisa kembali normal, yang sakit bisa segera sembuh. Itu aja sih.